Calon santri Ponpes Al Zaitun diwajibkan sumbangan sapi hingga uang sebagai tabungan. Faktanya bisa dicicil, dan itu bukan dalam bentuk kambing dipotong, tidak. Korbannya nanti kambingnya diternak di sana. Katanya mengambil asas manfaat. Kalau cuma dipotong itu cuma hanya saat itu saja. Ya untuk dimakan saja gitu. Iya, tapi kalau dikembang biakan, kambing, sapi itu diternak di sana, dibesarkan. Setelah besar bagaimana tuh? Kita nggak tahu karena kita nggak tahu. Ya. Yang tahu siapa? Panji Gumilang. Panji Gumilang. Kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan. Maksudnya hilang? Ya pergi dari rumah. Tapi ada orangnya. Yang nggak ada kabar sampai sekarang, banyak yang hilang. Hilang nggak ada kabar. Dan rata-rata itu anak muda, mahasiswa. Kemana mereka? Mereka itu kan biasanya cenderung tidak terbuka di keluarga. Banyak yang akhirnya tidak berani terbuka daripada sendiri ketahuan. Nyari aman, pergi dari rumah. Jadi mereka ikut NII, ya, tapi keluarga gak tahu di rumah. Banyak kawan-kawan sampai 10 tahun, ada yang 16 tahun itu keluarganya gak tahu. Korban mahasiswa yang drop out, nipu orang tuanya, mencuri, bahkan mengorganisir pembantu rumah tangga, baru 2-3 hari kerja sudah mencuri. Itu hal yang biasa di era-era saat itu. Cuman saat itu mereka masih takut, sangat takut, karena TNI saat itu kan masih berkuasa. Jadi banyak sekali yang ditangkap oleh Koramil, Kodim. Tapi setelah reformasi ini semakin merajalela. Nah, cuman persoalannya kan ini menjadi hal yang agak sulit ya, karena masyarakat tidak tahu. Justru itu kami kemudian membuat semacam solidaritas paguyuban keluarga korban. Polanya itu mereka mengajak diskusi bukan di kampus, mereka diajak ketemunya di mall, lalu chatting. Kalau dulu memang belum ada ya, itu kumpulnya tidak di masjid-masjid, kumpulnya nggak di musola, di rohis-rohis, bukan. Mereka itu nyampur dengan anak-anak muda gaul gitu ya. Ya pakai lepis, perempuannya nggak pakai jilbab. Nah, pola rekrutmennya sangat menggunakan pola-pola motivator seperti motivator ulung yang ada di Indonesia ya. Pendidikan formal yang kami wujudkan adalah yang sekarang orang kenal namanya Al Zaitun. Harus dapat uang, jadi tidak ada SOP-nya gitu. Jadi apapun dilakukan. Rekrutmen dan kemudian ditipu orang-orang yang direkrut. Iya, apapun dilakukan dari atasnya tidak ada standar operasional gitu. Bu saya juga anggota NII, bapak saya juga anggota NII gitu. Dan dia kecewa melihat Panji Gumilang. Kenapa? Karena dia bilang, ayah saya bilang itu bukan pemimpin Islam gitu. Itu gaji dosa. Anda gitu. Berapa sebagai menteri? 2.700.000, tapi saya terima 70.000. Menurut informasi dari pimpinan, by data mereka KTP-nya itu sekitar 250.000 jamaah. Ya, anggota. Itu dari gerakan teritorial maupun gerakan fungsional. Teritorial itu yang sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Fungsional adalah kedoknya untuk menipu umat Islam bangsa Indonesia berupa lembaga pendidikan pesantren. Di sana ada santri, ada namanya eksponen. Ya, santri itu 80% mendekati 90% semua santri adalah orang tuanya NII. Ada berapa persen itu adalah santri korban promosi Al Zaitun. Jadi ketika ada penelitian dari manapun datang ke Al Zaitun nggak bakal nemu apa-apa. Kita dilarang ngomong NII, kita dilarang bawa data tentang NII. Jadi model Al Zaitun pintar, Panji Gumilang ini licik. Harganya 100 juta, dikasih duit 10 juta, mana sertifikatnya? Tak pinjam dulu. Ntar bayarnya berapa puluh tahun lagi, sampai sekarang banyak yang tidak lunas. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pernah menjadi pesantren terbesar di Asia Tenggara karena perkembangan pesantren ini begitu cepat. Terlebih infrastruktur yang dimiliki Ponpes Al Zaitun Indramayu begitu megah. Di balik megahnya bangunan yang dimiliki oleh Ponpes Al Zaitun Indramayu ini ternyata menyingkap fakta yang mencengangkan, di mana Ponpes Al Zaitun Indramayu ternyata sering mendapat bantuan dari sejumlah pejabat. Tak hanya dari pejabat di negeri ini, Ponpes Al Zaitun Indramayu juga sering mendapatkan sumbangan dari para orang tua santri. Sumbangan yang diberikan juga tidak main-main, yakni seekor sapi yang diberikan kepada pihak pesantren. Menurut sumber sumex.co, untuk memasukkan ke Ponpes Al Zaitun Indramayu biayanya tidak murah. Para santri diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada pihak pesantren yang bertujuan untuk pengembangan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Gak mudah untuk masuk ke Al Zaitun ini, mahal. Santri juga harus membeli sapi sebagai tabungan, ungkap salah seorang sumber.